Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, shalom. Damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melingkupi hidup kita, melingkupi keluarga kita, melingkupi pelayanan kita, bisnis usaha kita, sehingga kita melangkah dengan kasih Tuhan, kita berjalan dengan tuntunan Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan pagi yang senantiasa hadir dari Senin sampai Sabtu di gadget Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu renungan Word of Wisdom. Biarlah renungan ini memberkati kita, biarlah renungan ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu Saudara punya tempat-tempat favorit, punya tempat-tempat kesenangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus punya tempat di mana ada memori, ada sesuatu yang indah, sehingga kita punya keinginan untuk ada di tempat itu, bahkan selalu ada di tempat itu. Banyak orang mencita-citakan saatnya ketika Tuhan izinkan pergi ke satu destiny, di mana destiny itu kita idam-idamkan untuk kita ada di situ, untuk kita hadir di situ, untuk kita ada di dalam lingkungan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan firman, seorang pemazmur punya kerinduan yang luar biasa di hadapan Tuhan, punya kerinduan, punya keinginan, punya gairah untuk di satu tempat di mana dia pun dibawa dalam doa dan kerinduannya. Dalam renungan pagi Word of Wisdom ini, saya akan bacakan satu ayat dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, ini keinginan, ini kerinduan, ini harapan daripada pemazmur, berkata demikian: satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahit. Ternyata kerinduan pemazmur bukan hanya medan peperangan, ternyata kerinduan pemazmur bukan hanya ketika hidup dalam kelimpahan, bukan ketika dalam puncak wisdom ilahi, tetapi pemazmur mengatakan adalah kerinduannya, keinginannya adalah tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Saya berdoa, setiap kita yang ada dalam renungan Word of Wisdom adalah orang yang tidak pernah lelah dan tidak pernah jenuh untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang beribadah, untuk berkontemplasi roh kita dengan Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh selagi engkau diberikan kesempatan, sebab ada saatnya kita tidak bisa lagi pergi dan beribadah. Amin. Bangkitkan gairah. Sekalipun dalam masa pandemi, kesempatan yang Tuhan berikan untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bersekutu, ambil dengan baik, supaya kita menikmati pahitnya dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat pemazmur yang mengingatkan kami, supaya kami memiliki kerinduan juga ada dalam hadirat Tuhan. Kami ada kerinduan juga untuk ada di bait suci. Bila firman ini termaterai atas hidup kami, dan firman ini hidup dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ungkapan dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu banyak hal yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin berkumpul
pergumulan, mungkin masalah, bahkan badai air mata. Silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Course dengan sukacita akan melayani saudara. Dan jika Bapak Ibu berkenan, silakan subscribe channel ini, aktifkan lonceng, dan bagikan ke banyak teman di kontak saudara, biar banyak orang mengalami pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.